ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan serta ala kulli ni'mah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, yaqulu Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa 'an 'Aisyah radhiyallahu 'anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr al-awakhir min Ramadan ahya al-layla wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda al-mizan. Sadaqallahu al-'azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika asyahidin wasyakirin. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan kaum muslimat, jemaah tarawih masjid dan juga bisa juga hijrah itu hadir, bisa hijrah ya, hijrah dirahmati Allah. Tak terhenti kita bersyukur kepada Allah karena banyak nikmat dan karunia yang Allah berikan dan telah kita gunakan untuk mengabdi kepada Allah. Kita tentunya berdoa senantiasa kepada ibu-ibu, mudah-mudahan kita menjadi hamba-Nya yang bersyukur sehingga kita selamat dengan iman-iman yang Allah berikan. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin kaum muslimat yang saya hormati, pada kesempatan malam hari ini tema dari tausiah kita sesuai dengan yang telah dituliskan oleh Fokus adalah meraih malam Lailatul Qadar. Meraih malam Qadar. Lailatul Qadar. Meraih malam Lailatul Qadar. Artinya upaya untuk mendapatkan malam Qadar bagi kita jemaah masjid Al-Hijrah ini. Ada dua hal yang harus kita jelaskan di sini. Yang pertama meraih, yang kedua malam Qadar. Yang pertama kita jelaskan dulu tentang Lailatul Qadar atau malam Qadar itu. Dalam Al-Quran surah Al-Qadar ada persis surah Al-Qadar. Allah sudah jelaskan di situ tentang malam Qadar itu. Allah katakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ayat pertama Allah menerangkan bahwa Al-Quran itu sebagian itu diturunkan pada malam Qadar. Lalu Allah menyampaikan redaksinya, wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Kalau Allah bertanya dengan ma adraka, itu berarti pertanyaannya sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang agung, yang tidak mungkin manusia dengan akalnya bisa mencernanya. Begitulah kira-kira. Makanya kalimat ma'adraka. Apakah kamu tahu apa itu malam Qadar itu? Dalam bahasa, Qadar itu artinya ada tiga. Maknanya itu bisa tiga. Yang pertama, makna Qadar itu adalah kemuliaan. Jadi kalau malam Qadar itu malam yang penuh dengan kemuliaan. Karena memang pada malam itu banyak malaikat turun ke muka bumi ini bersama-sama dengan manusia pada malam Qadar. Sehingga suasananya bumi ini penuh dengan orang-orang yang mulia atau hamba-hamba yang
Ada juga artinya Qadar itu malam penentuan. Artinya Allah menentukan nasib manusia ini pada malam Qadar itu. Karena ada sebagian manusia mungkin yang beribadah pada malam hari itu, lalu dia mendapatkan malam Qadar itu, sehingga berubah nasib, berubah kehidupannya setelah dia beribadah pada malam Qadar itu. Makanya malam ketentuan atau malam ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, arti Qadar itu adalah malam yang sempit, dhayyq, sempit. Maksudnya sempit karena bumi ini sempit pada malam hari itu. Kenapa bumi ini sempit? Karena dipenuhi oleh malaikat yang turun dari langit. Jadi seperti sapi bagi dunia, jadi sempit. Makanya juga disebut dengan malam Qadar. Itu maknanya Lailatul Qadar, malam Qadar itu. Itu sudah dilanjutkan oleh Allah dalam surat Qadar ini. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu disifati oleh Allah bahwa malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Allah berikan keterangan, walaupun tadi sebenarnya tidak bisa manusia itu memahami apa itu malam Lailatul Qadar, tapi Allah berikan sedikit kunci jawabannya, sedikit menerangkan. Tapi ini yang bisa kita pahami yang hanya yang diterangkan oleh Allah saja, bahwa malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ini artinya bahwa karena sebenarnya umat Nabi Muhammad ini usianya pendek-pendek, usia kita ini baina 60 dan 70, dan sedikit yang lebih daripada 70 itu. Sementara umur umat Nabi sebelumnya itu panjang-panjang, jadi mereka bisa beribadah lama. Makanya Allah berikan keistimewaan kepada Nabi Muhammad ini dengan malam Lailatul Qadar itu, malam Qadar itu. Beribadah pada malam itu nilainya itu bisa panjangnya melebihi panjangnya usia atau ibadah yang dilakukan oleh umat-umat Nabi dahulu yang panjang umurnya. Kita bisa lebih panjang daripada itu. Karena alfi syahrin ini belum tentu ini 1000 bulan. Ini menandakan panjang lama sekali, menandakan lama. Makanya khairun min alfi syahr. Khairun itu artinya lebih, jauh lebih lama daripada 1000 bulan itu, atau jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi bukan di atas 1001 bukan itu. Khair itu jauh melebihi, lebih baik, jauhnya lebih baik. Lebih baik itu lebih jauh. Nah, pada malam itu tanazzalul malaikatu war-ruh. Seperti yang disampaikan tadi bahwa Qadar itu juga termasuk artinya adalah sempit. Dunia ini sempit karena pada malam Qadar itu malaikat itu turun gitu. Apa so? Guru-guru itu buka bumi lagi juga. Turun mereka ke bumi ini. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Ruh ini yang dikatakan di malaikat Jibril. Bi'idhniha bi'idhni rabbihim min kulli amr. Jadi para malaikat turun, kemudian mereka itu turun mendekati hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba Allah yang beribadah pada malam hari ini. Makanya ada ketenangan jiwa pada malam hari itu bagi hambanya yang betul-betul berubudiyah, mendekatkan diri mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Terasa rasa sadar, rasa aman, nyaman, tentraman jiwa dan pikiran pada malam hari itu. Karena para malaikat itu mengiringi mereka, mengiringi hamba-hamba yang sedang beribadah pada malam hari itu. Makanya sadar, rasa tentram pada malam hari itu. Ketentraman itu salamun hiya hatta matla'il fajr.
kenyamanan dan kedamaian yaitu di surga. Jadi orang-orang yang beribadah pada malam Qadar itu mereka mendapatkan ketentraman dan kenyamanan pada malam hari itu, dan itu berefek kepada diri mereka. Mereka berefek berpengaruh terhadap diri mereka setelah malam itu untuk seterusnya bila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Mereka merasakan ketentraman, kedamaian, tidak ada rasa iri dengki, tidak ada permusuhan dan seterusnya. Itu yang dirasakan oleh orang-orang yang mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan malam Qadar di bulan Ramadan itu. Dalam para ibu kaum muslimin rahimahullah, Lailatul Qadar itu memang dia terjadi di setiap bulan Ramadan ini. Jadi di setiap bulan Ramadan disediakan memang khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Nah, itu dia makna dari malam Qadar itu yang bisa kita pahami dari surat Al-Qadar yang telah kita baca tadi. Kemudian yang kedua, pertanyaannya tentang meraihnya. Meraih malam Qadar itu. Kalau seandainya penjelasannya seperti tadi, maka sebenarnya memang patutlah sebenarnya dan pantaslah malam itu diraih. Harus kita dapatkan malam Lailatul Qadar itu. Karena ada kedamaian, kesejukan, kesejahteraan dalam jiwa kita ketika kita melakukan atau ketika kita beribadah dan berubudiyah kepada Allah pada malam hari itu, yang para malaikat juga ikut mengiringi kita dalam beribadah itu. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya melalui Aisyah qalat, kana Rasulullah SAW idza dakhala al-'ashr al-awakhir min Ramadan ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda al-mi'at. Makanya Rasulullah SAW, kata Aisyah, jika sudah masuk di 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini malam keberapa? Malam ke-20 di besok. Makanya kalau mulai besok, maka Rasulullah ahya al-laila, Rasulullah itu menghidupkan malam-malamnya. Itu maksudnya bangun dia di 2/3 malam itu. Ahya al-laila wa ayqadha ahlahu, dibangunkan keluarganya dan diarahkan ketika. Artinya kegiatan yang semestinya kita lakukan untuk mendapatkan malam Qadar itu dengan bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita pada malam hari khusus di 10 malam terakhir. Makanya di dalam agama kita juga di 10 malam terakhir ini disyariatkan i'tikaf. Dan i'tikaf di masjid. Maksudnya i'tikaf itu sebenarnya adalah kita tinggal di masjid ini. Tinggal di masjid ini selama 10 hari itu sampai malam takbiran. Dari malam ke hari ini kalau nggak salah ya. Malam ini sudah bawa barang ke sini, siap. Kita sudah i'tikaf di sini. Mau satu, mau kasur, selimut itu untuk lakukan isia di rumah. Tapi memang begitu sebenarnya, ada caranya. Ini mau ada cara kita supaya bisa mau ceknya nggak ada asal. Selimut saya kemarin nggak ada ceknya juga kawan. Langsung balik kanan lagi loh. Jadi memang tinggal i'tikaf itu yang sebenarnya memang menetap di masjid ini dari malam ke-21. Itu sudah berada kita di sini sampai malam takbiran. Tidak boleh kalau keluar di sini, kecuali baby face keluar. Baby face kebetulan biasanya di luar, wah sudah. Tidak boleh ciku-ciku orang rumah lain. Makanya dikatakan wa tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Dan jangan kau ganggu istrimu sedangkan kamu sedang beriktikaf di masjid. Status kita sedang beriktikaf di masjid. Tidak boleh dicari orang rumah. Artinya memang ini amalan yang khusus kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 malam
persiapannya. Kalau ingin kajian sebanyak itu persiapan sebanyak. Tapi memang belum kita kondisikan karena belum terbiasa kita. Mulai banyak kebiasaan itu masih dulu anak kita baru meninggal. Kebiasaan orang-orang di Timur Tengah itu Bapak Ibu. Karena mereka banyak yang terutama yang pengusaha itu, mereka kalau sudah malam ini sudah tidak bekerja lagi, berhenti lagi. Karena sudah dikerjakannya sebelum itu. Pokoknya dia siap pada 10 terakhir itu mereka bebas dari semua pekerjaan dan siap-siap untuk pindah ke masjid, tidak memikirkan pekerjaan lagi. Yang kita lakukan di masjid itu seperti yang yang lain, mereka cuma menghidupkan malam-malam itu, terus menghidupkan malam-malam itu dengan sholat, dengan baca Al-Quran, dengan tadarus, dengan diskusi segala macamnya. Hanya sedikit sekali tidur yang mereka, hanya satu diterapkan ketika itu sedikit tidurnya, banyak hidup, banyak tegaknya daripada tidurnya gitu. Biasanya kalau di Timur Tengah itu satu malam itu 4 juz sholatnya, 4 juz, karena lebih panjang bacaannya daripada banyak sujudnya, dipanjangkan 4 juz satu malam. Itu baru bisa dirasakan nanti bagaimana indahnya Lailatul Qadar itu. Jadi menurut Aisyah ini itu kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah. Namun ada juga hadis-hadis Nabi yang lebih menspesifikkan malam-malam Lailatul Qadar itu. Kata Nabi, "Ahamu Lailatul Qadri fil 'ashril awakhir min Ramadan." Intai-intailah malam Qadar itu pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Dan lebih rinci lagi Nabi mengatakan, "Ahamu Lailatul Qadri fil witri min al-'ashri al-awakhir min Ramadan." Itu yang Allah percaya selama. Intai-intailah malam Qadar itu pada bilangan ganjil di 10 terakhir di bulan Ramadan itu. Makanya malam 21, malam 22, malam 25, malam 27 yang paling banyak masuk untuk mengintai. Malam 27 dan malam 29. Jadi malam-malam witir itu, malam-malam ganjil, kata Nabi itu kemungkinan malam Lailatul Qadar terjadi pada waktu itu. Cuma kalau kita dengar penjelasan dari Ustaz Quraisy dalam tafsir Al-Misbah itu, sebenarnya mendapatkan malam Qadar itu tidak semudah itu pula. Ada tahu kata malam ganjil kan, di malam ganjil itu saya bagaimana ada masalah. Bukan begitu juga. Ternyata tidak seperti itu. Karena malam Qadar itu diumpamakan seperti tamu agung yang akan datang. Maka kalau tamu agungnya akan datang, persiapannya sudah jauh sebelum itu. Kalau tamu agungnya akan datang, persiapan kita sudah lama. Gubernur saya tiba nggak bisa jiwa, marah persiapan panitia saja. Kan urus persiapan gimana segala macam tenda. Anunya tiba ada rapi, gubernur tiba tahun 2020 bulan Januari, tiba gubernur lagi yang lagi juga. Langsung persiapan sudah segala macam disiapkan. Jadi kata dia Quraisy ini juga, Rasul Quraisy. Memang harus ada persiapan sebelum itu. Kita siapkan hati kita ini, kerinduan kita ini untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, barulah kita bisa mendapatkan malam Qadar itu. Jadi artinya setidak-tidaknya dari awal Ramadan ini kita sudah biasa mengakhir dari sudah terbiasa juga dengan menghidupkan malam-malam di Ramadan ini. Sampai kita mendapatkan rasa dekat sekali dengan Allah, rasa nyaman beribadah, rasa nyaman sholat, terpengaruh dalam tindakan kita di pagi hari. Menjadi orang lembut dalam pagi hari, jadi orang yang damai di pagi hari, tak merah apalagi sedang puasa, dan menjadi penyabar saja, menjadi pemaaf saja. Lalu terus dilakukan setiap malam, lalu membaca Al-Quran. Maka kemungkinan besar orang-orang seperti inilah yang akan mendapatkan
itulah yang diusahakan. Kita takdirkan kita setelah dengan pengajian malam pada ini kita mulai subuh-subuh malam ini kita siap-siapkan di rumah nanti tempatnya untuk sholat. Kalau tidak bisa itikaf di masjid, ya setidaknya di rumah itu sudah dikondisikan satu ruang untuk khusus untuk sholat di situ, membaca Al-Quran dan segala macam. Nanti kita bangun. Makanya ibu untuk itu memang Allah menjamin siapa yang memang melaksanakan ibadah pada malam Lailatul Qadar dengan keimanan yang bisa berfungsi Allah mengatakan dalam Injil juga dihapuskan seluruh dosa-dosa dan tidak ada yang bisa kita harapkan sebagai hamba ini kepada Allah kecuali memang dosa kita yang diampuni oleh Allah ketika kita berada di bulan Ramadan ini, sehingga kita keluar nanti di Ramadan seperti bayi yang baru dilahirkan suci, tidak ada dosa, tidak ada salah lagi, noda lagi, dan tanda diterimanya Ramadan kita nanti bisa kita rasakan. Tanda diterimanya amal baik kita di Ramadan nanti di bulan Syawal, kita akan melakukan kebaikan terus, akan melahirkan kebaikan demi kebaikan terus. Itu salah satu tanda dari diterimanya Ramadan kita tahun ini. Bapak dan Ibu, barangkali itu saja mungkin yang saya sampaikan tentang malam pada ini. Tentunya ini tidak bisa nyampaikan saja, kita praktekkan di rumah karena ini memang momennya tepat sekali. Mulai malam ini kita menghadirkan atau mempersiapkan diri kita dengan sepenuh hati, jiwa raga kita menunjukkan ego dan segala macam kesaitanan kita dalam jiwa kita ini untuk berkontemplasi dan berkontemplasi mencari kelezatan dalam ibadah kepada Allah SWT. Karena kalau tidak pernah kita coba, mungkin tidak bisa pernah kita merasakan bagaimana lezatnya beribadah di bulan Ramadan itu, sehingga dengan merasakan kelezatan itu enggan kita berpisah dengan Ramadan. Rata-rata para ulama atau salafus saleh yang mengatakan bahwa kalau bisa hendaknya Ramadan setiap tahun dan setiap bulan itu Ramadan saja. Itu ungkapan itu keluar. Ya Nabi